Halo teman-teman, kalian apa kabar nih? Sebelumnya perkenalin dulu kali ya. Nama aku Tania dan aku di sini bakalan jadi tutor pelajaran IPA. Dan di pertemuan kali ini nih, kita bakalan bahas topik perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Teman-teman ada yang punya tumbuhan dan hewan gak di rumah? Kira-kira penasaran gak ya? Gimana sih cara mereka buat punya keturunan? Kalau misal penasaran, simak terus video ini. Buat yang pertama ini, aku bakalan spesifik dulu bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jadi perkembangbiakan tumbuhan itu kebagi jadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Gampangnya, generatif itu melalui proses perkawinan atau seksual. Sedangkan vegetatif itu tanpa perkawinan, jadi aseksual. Jadi A itu artinya enggak, jadi aseksual. Nah, kita sekarang bahas dulu tentang generatif ya. Nah, di situ jadi untuk generatif, pertama kali itu ciri yang paling khas adalah dialami oleh tumbuhan berbiji. Teman-teman pasti udah ngerti ya, tumbuhan berbiji itu yang seperti apa. Nah, dia itu terjadi melalui penyerbukan, pembuahan, biji, dan tanaman baru. Nah, ini kita breakdown dulu satu-satu, biar nggak bingung. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Apalagi Kak, serbuk sari sama kepala putik. Nah, mereka ini adalah bagian dari bunga. Jadi kita mesti lihat dulu ke struktur bunga. Kita lihat dari bawah ya. Yang pertama itu ada tangkai bunga. Tangkai bunga itu untuk menghubungkan bunga dengan batang. Terus yang kedua ada dasar bunga. Dasar bunga itu ada bagian dari tangkai bunga yang membesar, teman-teman bisa lihat. Terus ada kelopak. Kelopak itu adalah bagian yang menyelimuti bunga saat menguncup. Terus ada mahkota. Mahkota itu adalah bagian yang paling indah pada bunga. Nah, sisanya adalah kompartemen atau bagian yang penting. Nah, makanya bunga ini nih sering dijuluki alat kelamin pada tumbuhan karena mereka punya ini, yaitu benang sari dan putik. Jadi kepala sari dan benang sari itu sudah jadi satu kesatuan, yaitu adalah alat kelamin jantan. Sedangkan kepala putik dan tangkai putik juga sudah jadi satu kesatuan yang menjadi alat kelamin betina. Nah, selanjutnya ada pembuahan. Pembuahan itu adalah bersatunya sel kelamin jantan dan betina. Jadi habis penyerbukan, nanti teman-teman mungkin bakalan belajar ini di tingkat yang lebih tinggi ya waktu itu. Kalau aku belajarnya di SMA. Jadi ada proses yang terjadi ke bawah yaitu adalah pembuahan dan sampai ujung-ujungnya bakalan jadi bakal biji. Nah, bakal biji ini berarti adalah calon bakal tanaman baru. Teman-teman pasti tahu biji itu kebagi jadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil itu keping 1, dikotil itu keping 2. Nanti bakalan baru jadi tumbuhan baru. Nah, selama di biji ini, teman-teman pernah penasaran gak sih tanaman tuh dapet makanan tuh dari mana? Jadi dalam biji itu ada yang kita sebut dengan kotiledon yang menjadi cadangan makanan buat bakal tanaman baru gitu. Oke, sekarang aku bakalan bahas spesifik tentang penyerbukan. Nah, jadi cara penyerbukan itu kebagi di 4. Teman-teman sambil lihat gambarnya ya. Yang pertama itu penyerbukan sendiri. Jadi terjadi ketika benang sari bunga A jatuhnya ke putik bunga A. Jadi terjadi dalam bunga yang sama. Kalau penyerbukan tetangga itu terjadinya ketika benang sari bunga A jatuhnya ke putik bunga B. Jadi terjadinya di 2 bunga yang berbeda tapi dalam satu tanaman. Teman-teman bisa ngelihat itu tangkainya mesti nyatu. Kalau yang ketiga itu adalah penyerbukan silang. Terjadi ketika benang sari bunga A jatuh ke putik bunga B di bunga yang berbeda dan di tanaman yang berbeda. Tapi jenisnya sama. Teman-teman bisa lihat itu di situ tangkainya udah kepisah. Misalnya ketika benang sari bunga mawar merah A jatuh ke putik bunga mawar merah B gitu. Jadi masih sama-sama bunga mawar merah. Nah, beda halnya dengan penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu ketika benang sari bunga A jatuhnya ke putik bunga B di 2 bunga yang berbeda, 2 tanaman yang berbeda, jenisnya sama tapi varietasnya beda. Maksudnya gimana? Jadi contoh ya, aku ambil contoh ketika benang sari bunga mawar merah A jatuhnya ke putik bunga mawar putih.
masih sama-sama mawar, jenisnya sama, tapi varietasnya beda, gitu. Itu yang kita sebut dengan penyerbukan bastar. Kalau perantara penyerbukannya itu juga ada kebagi jadi 4. Yang pertama itu serangga. Serangga seperti apa? Ada kupu-kupu, lebah, dan juga kumbang. Nah, jadi serangga itu akan cari nektar di bunga. Apa itu nektar? Nektar itu adalah cairan manis untuk membuat madu. Nah, ketika hinggap, serbuk sari itu bisa nggak sengaja melekat di tubuh serangga dan juga bisa nggak sengaja jatuh ke putik sehingga terjadilah penyerbukan. Nah, yang kedua adalah lewat angin. Jadi, nanti serbuk sarinya akan diterbangkan oleh angin ke kepala putik. Nah, ada ciri-ciri tanaman yang bisa melakukan penyerbukan lewat angin. Yang pertama, itu serbuk sarinya banyak, kecil, dan ringan supaya mudah diterbangkan ya. Yang ketiga itu kepala sarinya besar. Kita lihat di gambar di slide sebelumnya. Nah, ini kepala sari ya. Kepala sarinya besar itu maksudnya supaya kalau kena angin dia tetap kokoh, nggak akan rusak gitu. Lanjut, ciri yang selanjutnya adalah tangkai sarinya panjang. Teman-teman, kita lihat dulu tangkai sari itu di sini sama dengan benang sari. Teman-teman pasti tahu kalau misalnya semakin tinggi, angin akan semakin kencang. Teman-teman kalau pergi ke puncak atau pergi ke gedung yang lantainya tinggi, di situ teman-teman bisa ngerasain angin yang lebih kencang. Nah, makanya benang sari atau tangkai sarinya harus tinggi supaya bisa ngerasain angin yang kencang. Yang selanjutnya adalah kepala putik, berbulu dan terentang keluar mahkota. Kita lihat lagi dulu kepala putik itu yang mana. Ini kepala putik ya. Jadi kepala putiknya dia harus berbulu supaya gampang nempel dan dia harus tinggi juga teman-teman. Jadi tinggi sampai melebihi mahkota gitu supaya cepat nangkep benang sari. Dan yang terakhir adalah mahkotanya kecil. Jadi ini mahkota di sini kan sebagai pelindung ya. Nah, ini dia kecil supaya yang kompartemen atau bagian-bagian kelaminnya ini bisa lebih terekspos gitu. Lanjut adalah lewat air. Nah, ini biasanya terjadi lewat air hujan. Maksudnya gimana? Jadi, nanti lewat air hujan itu nanti serbuk sari bisa nempel di air, nanti baru dibawa sama air ke putik. Nah, yang terakhir adalah sama manusia gitu loh. Jadi ini dilakukan bila nggak ada penghantaran antara serbuk sari ke putik. Atau enggak bila ini nggak berbunga-bunga nih tumbuhannya lama banget, serangga nggak bisa, angin nggak bisa, air nggak bisa, ya udah dilakuin secara sengaja oleh manusia. Nah, ini contohnya ini biasanya tanaman vanili. Nah, manfaat perkembangbiakan generatif adalah yang pertama akarnya kuat, karena biasanya tanaman-tanaman yang berkembang biak secara generatif itu punya akar tunggang. Nah, akar tunggang ini lebih kuat. Dan yang kedua, biayanya murah ya, karena terjadinya secara alami gitu. Oke, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, tadi aku udah sempat mention di belakang bahwa vegetatif itu berarti tanpa melalui perkawinan atau kita sebut dengan aseksual, di mana anak itu berasal dari bagian tubuh induk. Nah, ini kebagi jadi dua lagi teman-teman. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kalau vegetatif alami itu tanpa bantuan manusia, sedangkan yang buatan itu lewat bantuan manusia. Oke, lanjut. Jadi contoh yang pertama yaitu dengan cara membelah diri. Jadi ini biasanya terjadi di tumbuhan bersel satu. Apa sih kan tumbuhan bersel satu? Bingung banget. Nah, jadi lebih spesifiknya kalian bakalan belajar ini di SMA, tapi aku bakal kasih spoiler dikit. Jadi tumbuhan bersel satu ini kita nggak bisa lihat pakai mata, ya. Dan dia beda sama tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Jadi nggak ada akar, nggak ada daun, nggak ada batang. Terus kenapa bisa dibilang tumbuhan? Karena ternyata dia itu bisa melakukan fotosintesis gitu. Kenapa bisa dibilang tumbuhan? Nah, contohnya adalah ganggang hijau. Ini kebetulan aku dapat gambar di mana ganggang hijaunya lagi membelah. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, ada satu, terus lama-lama dia kayak ngebentuk celah gitu, dan ujung-ujungnya jadi kepisah gitu.
Yang kedua adalah spora. Spora ini biasanya kejadiannya di tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Nah, ganggang itu beda sama ganggang hijau ya, jadi teman-teman mesti hati-hati. Kalau misalnya paku, sporanya itu ada di bawah daun. Teman-teman bisa lihat itu yang kuning-kuning, itu spora. Nanti ketika sporanya jatuh ke tanah, itu dia bisa jadi tanaman baru. Nah, sedangkan pada jamur ya, sporanya itu ada di bawah tudung. Jadi di bawah payungnya dia yang bentuknya setengah lingkaran itu, terus ada spora di bawahnya. Nanti ketika sporanya jatuh pun, dia bisa jadi tanaman baru gitu. Nah, yang ketiga itu adalah ganggang. Ganggang itu adalah tanaman air. Nah, di sini aku nggak nemu gambar yang spora kelihatan di ganggang ya, karena memang sporanya sangat kecil sekali yang kita sebut dengan zoospora. Zoospora itu berarti spora, tapi dia bisa bergerak gitu loh. Karena dia itu punya ini bulu cambuk atau bulu getar itu sebagai alat gerak dia. Jadi nah, itu yang ngebantu spora ini buat berenang di air gitu. Oke, next aku bakalan bahas tentang akar tinggal atau yang kita sebut dengan rizoma. Nah, jadi rizoma ini adalah batang yang tertanam dalam tanah. Ciri-cirinya yang pertama, dia itu terlihatnya seperti akar, tapi bukan. Karena dia berbuku. Jadi teman-teman bisa lihat ini, garis-garis yang putih ini ya, dia ada buku-bukunya. Dan yang kedua adalah pada ujung itu terdapat kuncup. Ini kuncup. Dan pada tiap buku terdapat daun yang berubah jadi sisik. Teman-teman kalau misalnya pernah bantuin mamanya masak di dapur, terus ngeliat jahe, ngeliat lengkuas, atau temulawak, teman-teman pasti bisa ngerasain itu permukaannya kasar dan penuh dengan sisik. Nah itu dia. Dan pada ketiak sisir, terdapat tunas untuk jadi tanaman baru. Jadi teman-teman bisa lihat tuh ada batang yang warna hijau ini ke atas. Nah itu untuk tanaman baru. Nah contohnya tadi yang udah sempat mention juga, jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan kencur. Nah yang keempat, teman-teman pasti nggak asing, adalah umbi lapis. Intinya adalah umbi yang berlapis-lapis ya. Umbi yang berlapis-lapis. Dan tumbuh tunas di tengah nih, teman-teman bisa lihat ini tunasnya. Contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Gitu. Next, itu ada umbi batang. Jadi umbi batang itu berarti batang yang tumbuh ke dalam tanah di mana dilekukan umbi akan ada mata tunas yang menjadi bakal tanaman baru. Intinya kalau umbi batang itu batang yang jadi cadangan makanan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini di situ ya. Jadi abis si kentang dulu baru ada akar di bawah. Nah, karena kentangnya ini berupa batang sebenarnya gitu. Lanjut kalau misalnya umbi akar yang akan jadi cadangan makanan gitu. Teman-teman bisa lihat di sini ya, dari yang kecil, gede, lama-lama gede, terus lama-lama jadi wortel. Nah, karena wortel itu sebenarnya adalah akar gitu. Dan juga dicontohkannya adalah bunga dahlia. Nah, lanjut itu ada geragi. Jadi geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Jadi bisa dua, di atas atau di bawah. Nah, tapi ya, ini teman-teman bisa ngeliat ya, walaupun dia nempel gini kan kayak ada sambungannya dari tumbuhan induknya, tapi mereka tuh hidupnya tetap sendiri-sendiri. Nah, kalau misalnya contoh geragi yang batangnya tumbuh menjalar di atas itu ada arbei, pegangan, semanggi. Kalau misalnya di batang bawah itu ada rumput teki. Nah, selanjutnya ada tunas. Jadi tunas ini pasti teman-teman pernah ngeliat ya, karena ada pohon pisang di mana-mana. Jadi berasalnya dari pohon induk. Jadi dekat sama pohon induk. Nih. Contohnya cocor bebek, cemara, di sini ada bambu ya. Cocor bebek tuh tunasnya yang mana ini yang di daun? Itu adalah tunasnya cocor bebek. Nah, si tunas ini nanti bakalan bisa jadi tumbuhan baru gitu. Kita bakalan bahas tentang vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan ini jadi dia perlu manusia.
buat ngebantuin gitu. Jadi ini adalah teknik-teknik yang ditemuin sama manusia. Yang pertama adalah cangkok. Nah, ini ada cara-caranya. Kita lihat sama-sama ya dari gambar yang pertama. Jadi kita tandain dulu kulit batang sekitar 2 cm diameternya. Kalau udah kita sayat melingkar 3-5 cm. Nah, kalau udah kita kulitin baru habis. Setelah itu didiemin 2-5 hari agar kering. Nah, setelah itu kita ikat. Nah, ikatnya itu mulainya dari bagian bawah dulu. Nah, itu diikatnya itu pakai plastik ya. Itu ada plastik bisa atau enggak ijuk, bisa juga serabut. Nanti jadi bagian bawah dulu, dan dari bagian si kulit ini ke bagian iketan itu jaraknya kira-kira 6 cm. Kalau udah, itu diisi sama tanah basah dan pupuk kandang. Kalau udah baru diikat lagi bagian atasnya. Nah, itu setiap hari harus disiram agar lembab. Nah, supaya hasilnya maksimal, dibuka dulu iketan atasnya, baru disiram. Kalau udah, nanti kalau teman-teman bisa lihat di situ bakalan ada kayak akar, udah tumbuh akar, atau udah tumbuh batang. Nah, teman-teman bisa potong di sini, dan dipindahin ke tanah, gitu. Nanti bisa tumbuh jadi tanaman baru. Lanjut, vegetatif buatan yang kedua adalah stek. Nah, stek ini intinya adalah menanam bagian tertentu pada tumbuhan. Bagian apa yang bisa disetek? Ada 3. Batang, daun, akar. Oleh karena itu, stek kita bagi jadi 3. Stek batang, stek daun, stek akar. Kalau stek batang, berarti batang yang diambil dan batang yang ditanam buat jadi tanaman baru. Contohnya di situ ada ketela pohon, mawar, dan sirih. Nah, jadi batang-batang yang diambil buat stek batang itu ada syaratnya, yaitu harus mempunyai mata tunas dan udah berusia tua. Nanti teman-teman potong kayak gini, potongnya miring gitu, tajam, nanti bisa jadi tanaman baru dari situ. Yang kedua adalah stek daun. Nah, stek daun berarti daunnya yang dipotong dan ditanam, dan dia bisa jadi tanaman baru, gitu. Contohnya yang pertama ada cocor bebek, begonia, dan sri rejeki. Dan yang ketiga adalah stek akar. Berarti ini akarnya yang dipotong, ditanam, dan dia bisa jadi tanaman baru. Contohnya adalah sukun. Next, kita ada runduk. Jadi runduk itu dipakai untuk cabang tanaman yang menjalar. Caranya, pertama kita eratin dulu batangnya. Ini kan dia menjalar nih awalnya ya, kita eratin dulu, dia eratin. Kalau udah kita rundukin, jadi kita kebawahin, kita buat melengkung gitu ya. Kalau udah kita timbun sama tanah, ditimbun tanah, nanti disiram, terus disiram, nanti dari situ bakalan tumbuh jadi tanaman baru gitu. Selanjutnya adalah menempel atau okulasi. Jadi ini intinya untuk menempelkan mata tunas dari 2 tanaman yang sejenis tapi beda sifat. Jadi fungsinya adalah untuk membentuk tanaman baru yang sifatnya unggul. Misalnya tanaman yang pertama itu dia besar tumbuhannya. Tanaman yang kedua itu buahnya manis gitu. Nah, digabungin supaya dapat tanaman yang besar dan buahnya manis gitu. Jadi pertama diambil dulu mata tunas tanaman A, terus ditempelin ke tanaman B gitu, habis itu disolasiin itu dia. Nah, kalau udah tumbuh jadi tunas baru, tinggal dibuka dan nanti dia bakal jadi tanaman baru. Lanjut adalah sambung pucuk atau disebutnya menganten. Jadi ini menggabungkan batang bawah dengan batang atas dari 2 tanaman yang sejenis. Sama fungsinya, yaitu untuk mendapatkan sifat baru yang unggul. Jadi biasanya batang yang atas yaitu adalah tanaman yang penghasil buah yang baik. Sedangkan batang yang bawah itu penghasil akar kuat. Jadi nanti kalau digabungin hasilnya bakalan tanaman yang punya buah baik dan akar kuat. Itu caranya bisa teman-teman lihat ya. Dipotong dulu bagian atasnya, terus dipotong juga bagian bawahnya dan disatuin. Habis itu diikat. Ya, diikat ini pakai tali rafia. Nanti bakalan jadi tanaman baru. Gitu. Next, apa keuntungan dan kerugiannya, Dan? Keuntungannya, sifat anak itu persis sama dengan sifat induk. Kenapa kami nggak melakukan proses perkawinan ya?
Jadi nggak ada ayah, nggak ada ibu, cuma ada satu doang induknya. Jadi sifat anak kan persis sama seperti sifat induk. Jadi kalau induknya udah unggul, anaknya juga pasti akan unggul. Nah, yang kedua, ini prosesnya cepat bila dibandingkan dengan generatif gitu loh. Jadi nggak harus nunggu penyerbukan, pembuahan, terus dari biji, nunggu dari lama gitu kan menjadi tumbuhan baru. Ini prosesnya lebih cepat. Tapi kerugiannya, yang pertama itu mudah tumbang. Nggak kayak tanaman generatif ya, tadi kan aku bilang kuat karena akarnya tunggang. Kalau ini dia akarnya serabut, jadi mudah tumbang. Dan yang kedua, ini merusak induk, karena tadi kita lihat dari pengertian vegetatif, yaitu mengambil bagian tubuh induk. Jadi tadi ada yang dicangkok, ada yang di stek, ada yang di runduk ya, itu kan semuanya ngambil bagian tubuh induk gitu. Next, kita bakalan bahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Oke, yang pertama itu kita bakalan bahas ovipar. Ovipar itu bertelur ya. Jadi ini biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Jadi nanti setelah terjadi pembuahan yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, kayak tadi penjelasan di awal, terbentuklah yang namanya embrio. Kalau misalnya biji itu kan tadi calon bakal tanaman baru. Kalau misalnya di hewan dan manusia ya, calon bakal hewan baru atau calon bakal manusia baru itu kita sebut sama embrio. Nah, embrionya bakalan tumbuh di cangkang telur, di mana telurnya adanya tuh di luar tubuh induk. Nah, teman-teman lihat fotonya ayam ya, di situ ayam, telurnya itu lagi diiramin sama ayam. Di dalam telur ada embrio. Nah, di si embrio-embrio itu bakalan ngedapetin nutrisi dari kuning telur, yaitu adalah cadangan makanannya. Nah, ciri-ciri hewan ovipar itu yang pertama, dia itu nggak punya kelenjar susu. Dan yang kedua, dia itu nggak punya daun telinga. Next adalah vivipar. Vivipar itu adalah melahirkan. Jadi ketika terjadi pembuahan, ada embrio, embrionya akan tumbuh di dalam rahim induk betina. Nah, selama jadi embrio itu, nutrisinya akan didapat dari makanan induk lewat plasenta. Nah, ciri hewannya yang pertama itu dia punya kelenjar susu dan dia punya daun telinga. Itu teman-teman bisa ngeliat ya, di situ ada gambar kucing lagi menyusui. Dan juga itu kucing juga punya daun telinga. Berarti udah jelas banget, oh ini vivipar. Jadi atau enggak teman-teman kalau bingung nih dia punya kelenjar susu apa enggak ya? Enggak ada di gambarnya, lihat aja. Kalau dia punya telinga pasti vivipar gitu. Lanjut, itu ada ovovivipar. Ovovivipar itu adalah bertelur dan melahirkan. Nah, jadi dia ini sebenarnya setelah jadi pembuahan, embrionya tumbuh di dalam telur. Tapi belum selesai. Kalau tadi kan telurnya itu kan adanya di luar tubuh induk ya. Itu kalau ovipar. Nah, kalau ovovivipar itu telurnya adanya di tubuh induk hingga nanti menetas. Kalau udah menetas, baru dikeluarin sama induk secara melahirkan gitu. Nah, di situ contohnya ada platypus, ular, kuda laut, dan beberapa hiu. Nah, biasanya jumlah anakan dari ovovivipar itu nggak terlalu banyak ya. Oke deh, slide-nya udah habis, pembelajaran kita udah selesai. Makasih banget buat atensinya. Sampai jumpa lagi. Buat teman-teman yang nanti kayak kebingungan, bisa banget ditanya pas sesi diskusi. Aku open buat semua pertanyaan. Dadah, sampai jumpa.